Sobatku bisa please welcome Arta Nadini. Hai, tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Wih. Nanti akan ada nih tepuk tangan nih kayak gini. Suaranya kayak gitu tuh. Bagus. Bagus. Thank you. Kakak Arta apa kabar? Baik, Mas Adul. Ini kalau kita ngomongin Kakak Arta nih, Sobatku bisa udah sering lihat ya. Waktu ya? di season 1 itu kurang lebih ada 300 kali muncul. Oh iya, karena kebetulan season 1 itu dia ada berapa episode ya Mas Adul? Ini berapa Mas, bantuin berapa? 580. Tiga. Coba diulang berapa episode? Tapi beda. Sobatku bisa kalau kita ngomongin season 1 itu yang kemarin. Oke. Kalau sekarang kita season 2 gitu. Dan kalau kita lihat, ya ini tolong jangan, ini kan season 1. Season 2 diubah dong. Langsung bisa ya? Gimana nih? 1, 2. Wah. Aduh. Gitu. Jadi kalau Sobat Kubisa, jadi ini adalah selamat datang di Kubisa Podcast season 2. Jadi kita di season 2 ini nanti kita akan banyak membahas Kakak Arta berita-berita terkini. Oh, oke. Sesuatu mungkin gak hanya berita tapi ya mungkin hal-hal yang amat dekat dengan kehidupan kita akan bahas secara santai dan juga pastinya kita akan tetap memberikan edukasi di setiap bahasannya. Ih, keren banget. Keren ya. Kakak Arta, sebenarnya keseharian Kakak Arta apa sih gitu dari Senin sampai Jumat gitu kan biasanya ada keseharian yang dikerjakan. Oke, aku sih sebenarnya budak korporat. Iya, tapi sebenarnya aku tuh pekerjaanku setiap hari itu relate banget sama media sosial, Mas Adul. Oke. Sama segala hal yang berhubungan dengan digital promotion. Oh, gitu. Oke. Jadi untuk kayak media kayak Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bahkan YouTube nih kanalnya Mas Adul ini. Gila. Itu yang aku handle setiap harinya. Tapi kayaknya kita gak akan bahas itu sekarang. Karena kan tadi kayaknya kalau aku dengar penjelasannya perbedaan season 1 sama season 2 ini itu tentang berita terkini Mas Adul. Iya gak sih? Berarti kita nih bahasnya dari isu-isu yang baru banget, yang masih fresh from oven gitu ya. Benar. Oh kalau itu berarti aku harus tanya Kakak Arta nih pendapat Kakak Arta. Lesti balikan sama Bilar. Aduh. Itu kayaknya agak-agak udah lama tuh Mas Adul. Iya. Tapi coba kita cari lagi yang paling baru nih. Oh ya kalau paling baru nih agak ini ya Kakak Arta. Gimana nih? Gimana? Bukan sesuatu yang menyenangkan sebenarnya gitu ya. Karena di season 2 ini kayak yang tadi kita di awal kita akan ngebahas sesuatu yang lagi deket banget gitu ya. Lagi hangat banget dibicarakan dan menjadi perhatian kita semua gitu ya. Dan kalau sekarang kita bicara tentang hal tersebut sudah pasti mau tidak mau yang kita bicarakan adalah Indonesia kembali terkena bencana. Gitu ya. Benar. Kakak Arta. Jadi Sobatku bisa juga tahu lah ya, belum lama kita terguncang oleh gempa. Mungkin Sobatku bisa yang berada di Jakarta juga merasakan gitu ya. Gempa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, Kakak Arta. Iya betul. Gitu ya. Aku juga berasa Kakak Arta lagi itu. di mana tuh waktu itu? Itu lagi kebetulan itu kan siang-siang ya Mas Adul ya. Gempa Cianjur tuh siang betul. Siang. Itu aku kebetulan lagi di kantor. Dan sedang mengadakan meeting bareng chief levelnya aku gitu. Jadi itu literally kita panik sih. Kita berada di satu ruangan meeting. Karena memang masih jam kerja waktu itu. Itu lagi di ruangan meeting dan lagi presenting. Itu kebetulan aku lagi presenting. Terus tiba-tiba kita ngerasain cukup kuat ya itu getarannya ya. Jadi kayak kalau di Jakarta lumayan berasa sih. Benar. Kayak mejanya kita kan biasanya banyak ya kopi dan segala macam itu bergetar gitu Mas Adul. Jadi tuh sepanik-paniknya turun dan keluar dari gedung perkantoran dan di depan itu juga udah rame banget orang-orang dari gedung-gedung sebelah juga gitu yang berkumpul gitu evakuasi. Ini yang nggak tahu nih aku harus tanya waktu itu Kakak Arta berkumpul atau meetingnya di lantai berapa waktu itu? Aku sih memang kebetulan enggak yang tinggi-tinggi banget ya. Ruang meetingku di lantai 2 sih. Jadi aku cuman turun dari turun satu lantai doang.
itu kayak teman-temanku yang lain ada yang dari lantai 17 gitu tuh kayak harus turun pakai tangga darurat gitu kan. Ini aku pernah baca Kak Karta. Sebaiknya nih Iya. kalau misalkan kita ada gempa, kalau sekiranya kita berada di level-level atau lantai yang cukup tinggi sobatku bisa gitu ya. Kita jangan menuju langsung turun ke tangga darurat. Jangan pakai lift. Iya. Terus gimana Karena dong? itu malah lebih berbahaya. Yang pertama kalau di gedung secara SOP itu biasanya gedung tinggi itu kalau pada saat gempa liftnya mati yang pertama. Iya betul. Dan yang kedua kita dilarang untuk melalui tangga darurat. Yang harus dilakukan adalah ya sudah kita mencari tempat berlindung. Yang biasa diinformasikan adalah kita berusaha untuk berlindung di kayak meja yang cukup kuat ya. Kita masuk ke kolongnya. Pada saat gempa sudah reda kalau kita mau ke bawah itu baru nggak apa-apa. Atau kalau misalkan di gedung-gedung bertingkat tinggi itu yang biasanya kuat adalah bangunan atau struktur dari dekat-dekat tiang lift. Karena lift tuh cukup kuat tuh secara pondasi. Tapi kalau memang kita lagi berada di gedung tinggi udah kita panik diusahakan maksudnya gini. Panik mungkin manusiawi ya gitu, tapi setidaknya kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan. Dan masih banyak nih yang kadang kalau gempa nyarinya tangga darurat atau lift, malah itu yang bahaya. Gitu. Ada artikelnya tuh. Nanti sobatku bisa cari itu. Apa yang dilakukan pada saat gempa. Kalau Kak Karta sih enak, nggak apa-apa lantai 2 turun cepat langsung kan ke ruang terbuka gitu. Nah kita balik lagi nih Kak Karta. Tapi tuh pernah panik sih Mas Adul ya kayaknya kalau kayak dari lantai atas. Betul. Karena panik kayak gitu sih sebenarnya kayak aku pernah punya pengalaman nih Mas Adul. Ini mungkin pengalaman Cianjur nih paling terbaru lah ya. Dan itu paling berasa di Jakarta. Itu kalau masih ingat 2004 kalau nggak salah. Itu gempa karena tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Kebetulan tuh masih zaman aku masih sekolah. Jadi aku masih stay-nya di Medan. Aceh? Di Medan. Oh di Medan. Jadi di Medan tuh berasa banget juga sih. Berasa banget. Dan karena gempanya itu dia bukan sekali doang. Itu dia kayak ada gempa lagi susulan. Dan ada pada saat itu sih itu malam banget lah tuh kayaknya setelah jam 12 malam. Dan itu ada kayak segerombolan orang tuh udah teriak-teriak bilang air gitu. Dan yang terjadi adalah warga yang ada di kota Medan tuh banyak lari ke dataran tinggi. Ke dataran tinggi. Dan mungkin karena yang tadi Mas Adul bilang panik. Ya. Jadi orang tuh banyak yang jadinya gak gitu aware sama keselamatannya. Yang terjadi pada saat semuanya rame-rame naik ke dataran tinggi, banyak sekali ditemukan tuh kayak keluarga naik satu motor kayak 4 orang, 5 orang gitu. Saking paniknya. Dan begitu udah selesai dan kayak kita udah berada di dataran tinggi, kalau di kota Medan tuh ada namanya Brastagi nih. Aku tahu. Beda kabupaten nih kan. Iya aku tahu. Itu sampai ke Brastagi Mas Adul. Dan tuh kayak setelah udah sampai di sana udah di dataran tinggi mereka mungkin udah kayak oke nih gempa udah berhenti. Terus mereka udah berada di dataran tinggi jadi gak jauh dari laut atau danau gitu lah ya. Itu mereka baru nyadar kalau mereka naik motor 4 orang. Atau 5 orang dan gak bisa turun ke bawah gitu loh. Itu saking paniknya dan itu sebenarnya bisa berbahaya juga kan. Bener. Keselamatan. Karena memang gini sobatku bisa, satu hal yang menarik adalah pada saat orang panik itu memang ada energi tersendiri yang kadang kita gak sadari gitu. Betul. Contoh kayak misalkan banyak lah cerita-cerita orang panik tiba-tiba mereka gak sadar bisa lompat sampai melewati tembok yang tingginya 5 meter. Iya jadi itu banyak cerita-cerita kayak gitu. Jadi mungkin gak tahu itu alam bawah sadar kita yang ngendaliin kali ya. Jadi akhirnya wah gila ini biasanya kalau gua gak panik kayaknya gak bisa nih gitu ya. Betul. Jadi itu balik lagi. Tapi ya balik lagi ke awal tadi kita bilang bahwa yang namanya manusia gitu ya. Ada sisi manusiawinya melihat hal tersebut panik. Makanya dari itu mungkin kita harus lebih banyak gali lagi nih. Apa sih yang harusnya dilakukan gitu ya. Supaya setidaknya bukan cuma panik. Tapi kita juga tahu nih gitu apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita ada atau menghadapi bencana situasi alam gitu ya. Tapi Kak Karta ngomongin bencana alam ya, kita belum selesai, kita belum kering luka kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Gak lama dari situ kemarin persisnya
kita juga mendapatkan berita bahwa saudara-saudara kita yang berada di dekat Gunung Semeru, ya Gunung Semeru kembali meletus gitu kan kemarin, dan banyak warga yang akhirnya mengungsi. Mereka di sebagian desanya sudah tertimbun oleh abu gitu ya. Jadi rasanya ini ya Sobat Kubisa dan Kakak Arta, kok belum selesai Cianjur gitu ya. Bahkan kayaknya kita masih belum tuntas, kita masih belum merasakan saudara-saudara di Cianjur tuh ngerasa tenang gitu ya. Ada lagi musibah di Gunung Semeru. Bahkan Sobat Kubisa, aku sempat lihat postingan salah satu relawan. Ini kalimatnya sih dalam ya, kalimatnya sebenarnya nggak panjang, tapi relawan tersebut tuh berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Relawan tersebut mereka turun langsung ke lapangan membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sebelum terjadinya Gunung Semeru meletus. Pada saat Gunung Semeru itu meletus, mereka posting di salah satu Instagram, mereka cukup bilang, Cianjur kami balik kanan karena rumah kami juga terkena bencana. Wah itu aku bacanya, wah gila ini sesuatu yang ini sisi manusianya bener-bener aku ngelihat bahwa sabarnya luar biasa ya. Artinya mereka ya antara sabar dan juga kebesaran hati ya, mereka sedang membantu saudara-saudara kita di Cianjur, terus mereka melihat kenyataan bahwa di rumah mereka ya mereka mengatakan bahwa rumah kami juga terkena bencana dan kami harus balik kanan. Itu tuh berlawanan ya, kita meninggalkan saudara-saudara kita yang di Cianjur atau mereka meninggalkan saudara-saudara mereka di Cianjur yang masih memerlukan bantuan mereka sebenarnya, tapi dengan terpaksa mereka harus balik kanan pulang ke rumah gitu. Dan yang seperti itu kayaknya itu sedih banget sih, Mas. Sedih banget dan itu rasanya kayak menurut aku sih apa ya, kayak kita yang berada jauh dari lokasi terjadinya bencana itu kayak semakin tertampar gak sih Mas, kayak pengen untuk bisa ngebantu mereka, baik saudara-saudara kita yang di Cianjur atau Semeru gitu kan. Karena mereka aja yang tadinya ya balik lagi sih, kita gak tahu juga sih kapan soal waktu kita hidup dan sampai kapan masalah juga datang dalam hidup kita gitu kan. Jadi kayak sedangkan teman-teman kita yang ada di Semeru aja sebenarnya aware untuk ngebantu saudara-saudara yang ada di Cianjur gitu. Itu sih cukup nampar aku sih ngedenger ini cerita yang Mas Adul barusan. Iya makanya pas aku juga ngelihat ya Allah gitu ya, kita kayaknya belum cukup atau belum hilang lah ya di timeline media sosial kita tentang bencana di Cianjur, saudara-saudara kita masih membutuhkan, terus tiba-tiba Tuhan uji kita lagi ya dengan musibah di Semeru. Dan ini banyak yang akhirnya tergerak Kakak Arta untuk memberikan bantuan. Gitu, banyak teman-teman Sobat Kubisa juga kita yakin ya, Sobat Kubisa yang sedang menonton podcast ini juga yakin banget walaupun kecil tapi setidaknya sudah berusaha dengan ikhlas memberikan bantuannya kepada saudara-saudara kita baik yang di Cianjur maupun di Semeru. Kalau Kakak Arta sendiri apa sih keinginan Kakak Arta gitu kalau melihat adanya bencana seperti ini gitu Kak? Ya kalau ngelihat kejadian kayak gini ya Mas, apalagi sebenarnya menjelang akhir tahun 2022 ini kita kayaknya menurut aku banyak hal yang mengkhawatirkan sih. Setuju. Banyak hal yang ngebikin kita ngerasa tidak aman, tidak nyaman gitu. Tapi balik lagi ketika kita lihat ada saudara kita yang berada jauh gitu dan ternyata mereka ngadepin hal yang lebih parah daripada kita. Kalau aku pribadi sih aku pengen banget bisa ngebantu mereka dengan keterbatasannya aku. Mungkin aku ada di Jakarta, mungkin aku nggak punya waktu yang lebih untuk bisa terjun langsung ke sana ngebantu mereka gitu. Jadi biasanya cara yang aku lakukan adalah sebisa mungkin memberikan bantuan dalam bentuk materi atau mungkin kebutuhan pokok mereka sehari-hari yang semacam itu sih Mas. Ya, itu juga yang sedang dilakukan sebenarnya Kak Arta oleh Kubisa gitu ya. Kami Sobat Kubisa, kalau misalkan Sobat Kubisa biasanya yang mengunjungi kubisa.com untuk belajar, mengunjungi kubisa.com setiap hari untuk
mengikuti webinar atau beli kursus gitu ya. Dan juga yang sekarang sedang banyak pembeliannya adalah bootcamp. Oh ya, Sobatku benar. Bisa mulai sekarang nanti atau mungkin pada saat menonton podcast ini, Sobatku Bisa boleh sambil berdonasi Kak Kata. Oh Karena gitu, gimana caranya Mas Adul? Kubisa.com bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia juga membantu saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Caranya adalah gampang banget. Sobat Kubisa pasti sudah familiar banget dengan kubisa.com. Jadi cukup diklik kubisa.com, nanti akan muncul banner di homepage. Oke, Gitu. Jadi bannernya nanti ada bantuan untuk ke Cianjur gitu ya? betul, nanti Sobatku Bisa tinggal klik donasi. Di situ ada QR code yang bisa Sobatku Bisa scan, lalu scan QR code-nya, nanti Sobatku Bisa langsung memilih atau memasukkan berapa jumlah donasi yang akan Sobatku Bisa berikan. Oh, oke. Bisa melalui pembayarannya, itu bisa melalui OVO, GoPay, BCA Mobile Banking, atau apa sih namanya? Ya kalau e-wallet apa? E-wallet ya, e-wallet lainnya gitu. Jadi sudah gampang banget Sobatku Bisa sekarang juga Sobatku Bisa selain belajar ya hati kita diketuk ya untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Cianjur dan juga di Semeru. Dan lebih spesialnya lagi adalah nanti biasanya nih Sobatku Bisa pasti kalau beli bootcamp ya udah tinggal beli bootcamp aja gitu. Tapi kalau sekarang iya ada yang beda. Pada saat Sobatku Bisa Kakak Arta beli bootcamp, sekarang Kubisa pada saat Sobatku Bisa melakukan pembayaran seharga bootcamp yang dibeli 50% akan kita donasikan. Oh oke, gitu, jadi ke dalam saudara-saudara kita periode di ini Cianjur. kita kalau kayak aku pengen belajar dari bootcampnya Kubisa. Betul. Oke aku bayar penuh, tapi sebenarnya sambilan tuh 50%-nya tuh donasinya aku kita akan korban di sana. donasikan 50% untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di Cianjur. Mungkin pada saat podcast ini keluar, Sobatku Bisa sudah bisa cek di kubisa.com. Di situ sudah ada pilihan baru lagi. Misalkan Sobatku Bisa ingin membantu saudara-saudara kita yang tidak hanya di Cianjur tapi juga di Semeru. Itu sudah bisa atas kerjasama antara Kubisa dan juga Wahana Visi Indonesia. Terus misalkan nih, kalau kita tahu banyak sobatku bisa di luar sana yang super dermawan Kakak Arta. Sama kayak Kakak Arta nih ya. Saya kenal banget Kakak Arta nih kalau udah berdonasi. Gak mau aku maunya 100%. Ada. Jadi Sobatku Bisa kalau beli webinar itu 100% akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang ada di Cianjur maupun di Semeru. Itu webinar yang mana Mas? Semua webinar. Semua webinar. Setahunya aku kan webinar di Kubisa tuh banyak banget ya. Banyak banget. Setiap hari. Betul. Gitu ya. Jadi semua pembelian di webinar itu akan didonasikan untuk ngebantu 100% saudara-saudara kita akan di kita sana kasih ke saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam. Kebantu Mudah-mudahan. Dan ingat Kak Arta, kalau misalkan nanti Kubisa ada event offline di luar gitu ya, terus Sobatku Bisa bertemu dengan tim Kubisa, itu Sobat Kubisa juga bisa berdonasi dan membeli bootcamp ataupun webinar seperti yang baru saja kita sampaikan. Oh jadi bukan hanya belinya secara online, betul. Tapi kalau lagi event offline juga bisa ya? Betul, bisa banget, bisa banget. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kubisa bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia dan juga atas bantuan Sobat Kubisa yang luar biasa dermawan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah menjadi sebuah keberkahan dan juga penambahan rizki dari Tuhan ya Kakak Atta untuk Sobat Kubisa. Jadi doa kami dari tim Kubisa adalah mudah-mudahan Sobat Kubisa yang memberikan donasinya diberikan kemudahan rezeki dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala urusannya baik belajar, bekerja maupun yang sebagainya. Amin. Kakak Atta kira-kira ada yang mau disampaikan gak buat saudara-saudara kita yang berada di Cianjur maupun di lereng Gunung Semeru? Aku sih sebenarnya lebih kayak pengen nyampain pesannya ke sobat-sobat Kubisa yang lainnya ya. Maksudnya kayak selama ini kan kita kalau yang aku cek dari YouTube atau Instagramnya Kubisa, Kubisa ini cukup aktif dalam ngajak anak-anak muda
untuk terus meningkatkan keinginan belajarnya. Betul. Gitu ya. Dan aku cukup merasa senang ketika dengar cerita dari Mas Adul, ternyata aku bisa bukan hanya peduli akan pendidikan anak-anak di Indonesia, tapi juga peduli atas apa yang menimpa orang-orang di Indonesia ini gitu kan. Dan setaunya aku pernah ngikutin webinarnya juga gitu ya. Kayak banyak kok sobat-sobatku bisa ternyata bukan hanya datang dari kota Jakarta atau mungkin Jabodetabek gitu kan. Jadi kayak kenapa nggak kita semuanya bareng-bareng nih, mumpung disediain wadah seperti ini, kita ayo dong kita sama-sama membantu saudara kita yang di sana sih. Itu yang menjadi itu setuju Kak Karta, itu yang menjadi concern Kubisa adalah karena antara Kubisa dan Sobat Kubisa tuh punya kedekatan yang luar biasa. Karena setiap kali kita webinar gitu ya, nanti setiap host menanyakan kira-kira yang hadir dari mana aja, itu banyak banget Kak Karta yang mereka menjawab dari Cianjur gitu ya, dari Bandung. Teman-teman Sobat Kubisa tuh banyak banget di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Makanya ada satu kedekatan khusus yang sudah terjalin antara Kubisa dan Sobat Kubisa gitu ya. Makanya dengan adanya bencana ini kayaknya sudah langsung Kubisa dengan cepat gimana caranya terbaik seperti apa untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Cianjur dan juga di lereng Gunung Semeru gitu. Oke. Ini gerakan yang bagus banget sih Mas Adul, dan aku rasa teman-teman di Kubisa juga bisa bareng-bareng nih kita menyuarakan untuk ngajak sobat-sobat Kubisa di luar sana ya Mas Adul ya. Amin. Kalau gitu akhir kata mungkin Kak Karta, obrolan kita sudah cukup panjang. Terima kasih sudah hadir di Kubisa Podcast. Kubisa Podcast. Kalau ada yang season 2, kalau ada yang ingin request Kak Karta menjadi narasumber lagi untuk membahas digital marketing, tulis di kolom chat lah, bilang hadirin Kak Karta lagi dong, boleh banget. Oh gitu. Bersedia Kak Karta ya? Tapi bahasnya nanti lain waktu digital marketing. Digital marketing gitu ya. Oke. Sobat Kubisa, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga melihat podcast ini, menonton dari rumah masing-masing. Semoga Sobat Kubisa selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kemudahan dalam sisi rezeki dan juga segala sesuatunya dimudahkan. Akhir kata, saya Adul. Saya Arta. Mewakili seluruh kerabat kerja Kubisa yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye-bye. See you.